now it's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Until you're feeling like yourself again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathe in. Kami dari kelompok 9, benua Afrika, Mesir ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rizla Zahra. Perkenalkan nama saya Rizla Bandung. Perkenalkan nama saya Siti. Perkenalkan nama saya Ronaldo Panjangan. Perkenalkan nama saya Samia Marikias. Perkenalkan nama saya Fatima Aulia. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana pembeli dan penjual tidak mempengaruhi harga, karena harga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Ciri utamanya adalah produk homogen, banyak penjual dan pembeli, informasi sempurna, serta kebebasan masuk dan keluarnya pasar. Perusahaan bertindak sebagai pengambil harga atau bisa disebut dengan price taker dan menghadapi kurva permintaan horizontal. Dengan harga tetap berapapun jumlah yang dijual, efisiensi tercapai melalui dua. Yang pertama adalah efisiensi produk, yaitu biaya produksi minimum. Yang kedua adalah efisiensi alokatif, yaitu harga sama dengan biaya marginal, yang memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Saya akan menjelaskan mengenai bab 2, persaingan pasar tidak sempurna. Pengertian dari pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah struktur pasar yang ada dalam dunia perekonomian. Pasar tersebut ada ketika pasar persaingan sempurna tidak berjalan secara maksimal. Apabila pasar persaingan sempurna mengabarkan kondisi di mana penjual dan pembeli hadir dalam jumlah yang besar. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna: 1. Jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. 2. Penjual hak menentukan harga produknya sendiri. 3. Penjual baru akan susah untuk bersaing. 4. Ada produk pengganti. 5. Barang yang dijual sama. Kelebihan dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu barang yang ditawarkan memiliki kualitas unggul. 2. Memperoleh keuntungan yang lebih besar. 3. Mendorong untuk menemukan produk inovatif. Kekurangan dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu adanya permainan harga pasar, tidak ada alternatif lainnya. 3. Terdapatnya diskriminasi harga. 4. Adanya eksploitasi konsumen. Mari kita masuk ke pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli hanya ada satu penjual untuk suatu barang atau jasa tanpa pengganti yang mirip. Penjual mengontrol harga dan kuantitas barang atau jasa. Lalu ada ciri-ciri pasar monopoli. 1. Pasar monopoli. 1. Penjual. Penjual tunggal menentukan harga. Lalu yang kedua, tidak ada subsidi. Tidak ada barang atau jasa pengganti yang mirip. Lalu yang ketiga yaitu hambatan masuk tinggi. Yang pertama ada hak paten, merek dagang, atau rahasia produk. Lalu yang kedua sumber daya unik. Lalu yang ketiga skala ekonomi besar yang efisien. Lalu yang keempat kebijakan harga untuk menghalangi pesaing baru. Di sini ada kelebihan pasar monopoli. Yang pertama efisiensi produk dan inovasi, mengendalikan pasar produksi. Lalu yang kedua terhindar dari produk tiruan, fokus pada kuantitas bukan persaingan. Lalu yang ketiga yaitu skala ekonomi, menurunkan biaya produksi tanpa perlu produksi besar. Lalu yang terakhir yaitu ada kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, penyimpangan alokasi sumber daya terbatas output untuk memaksimalkan keuntungan. Lalu yang kedua, ketidakadilan, harga tinggi, keuntungan berlebih bagi monopolis.
Lalu yang ketiga yaitu mengurangi kesejahteraan konsumen, beban biaya pada konsumen. Lalu yang terakhir yaitu dampak negatif, globalisasi. Pandangan besar cenderung memunculkan monopoli alamiah. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk serupa, tetapi dengan perbedaan tertentu atau diferensiasi produk. Ciri khas pasar ini, produk serupa tetapi berbeda atau disebut diferensiasi dalam aspek kualitas, merek, desain, atau layanan tambahan. Produsen memiliki pangsa pasar kecil dan tidak sepenuhnya bisa mengendalikan harga karena konsumen memiliki banyak alternatif substitusi. Contoh pasar ini dapat ditemukan dalam industri makanan, pakaian, kosmetik, dan jasa pendidikan, di mana setiap produsen berlomba menawarkan keunikan untuk menarik konsumen. Selanjutnya, ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. A. Jumlah penjual dan pembeli yang banyak. Terdapat banyak produsen dan konsumen, tetapi tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Tidak ada dominasi penuh oleh satu produsen. Yang B. Produk terdiferensiasi. Produk bersifat heterogen meskipun secara fungsi mirip. Diferensiasi dapat berupa kualitas, merek, desain, fitur tambahan, dan layanan purna jual. C. Kendali harga terbatas. Produsen memiliki kontrol terhadap harga, tetapi terbatas karena konsumen mudah beralih ke produk substitusi. Yang D. Persaingan non-harga. Produsen bersaing melalui promosi, diskon, layanan tambahan, seperti misalnya pengiriman gratis. E. Kebebasan masuk dan keluar pasar. Produsen bebas masuk atau keluar pasar dengan hambatan yang relatif rendah. Selanjutnya ada faktor penyebab pasar monopolistik. Ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopoli, produsen mencari sistem pasar yang lebih fleksibel, sumber daya alam yang melimpah, kemudahan memperoleh bahan baku, mendorong produsen untuk bersaing di pasar monopolistik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, kelebihan dalam variasi produk. Konsumen memiliki banyak pilihan. Dalam inovasi juga persaingan mendorong inovasi produk. Kebebasan konsumen juga konsumen dapat memilih produk sesuai preferensi. Yang terakhir juga ada persaingan sehat, tidak ada dominasi penuh oleh satu produsen. Selanjutnya ada kekurangannya juga, efisiensi tidak maksimal karena upaya diferensiasi meningkatkan biaya produksi. Yang kedua, pengeluaran promosi tinggi. Biaya promosi besar dapat mempengaruhi harga produk. Peluang praktik tidak adil, produsen mungkin menaikkan harga tanpa peningkatan kualitas signifikan. Terakhir, ada kurva pasar monopolistik. Komponen utama kurva bisa dilihat pada gambar di sini. Kurva permintaan atau demand menunjukkan hubungan antara harga dan kuantitas. Kurva menurun karena adanya substitusi produk. Kurva pendapatan marginal atau marginal revenue berada di bawah kurva permintaan. Kurva biaya total rata-rata atau average total cost menunjukkan biaya rata-rata pada berbagai tingkat produksi. Kurva biaya marginal atau marginal cost mencerminkan tambahan biaya untuk satu unit tambahan. Titik keseimbangannya ada di kuantitas keseimbangan pada Q saat MC sama dengan MR. Harga keseimbangan P diambil dari kurva permintaan Q. Dan ada catatan pada titik keseimbangan, harga P biasanya lebih tinggi daripada biaya rata-rata ETC sehingga produsen memperoleh keuntungan. Oke, selanjutnya ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang termasuk kategori persaingan tidak sempurna, di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi industri tertentu. Mereka bersaing untuk menguasai pangsa pasar dengan banyak pembeli. Pasar oligopoli juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu hanya terdapat beberapa perusahaan. Lalu yang kedua itu produk bisa homogen atau terdifferensiasi. Yang ketiga ada hambatan masuk tinggi, perusahaan baru sulit masuk karena memerlukan investasi besar. Yang keempat, perlu iklan yang kuat. Iklan intens diperlukan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Lalu yang terakhir itu ada saling ketergantungan.
Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pasar faktor produksi. Adapun definisi dari pasar faktor produksi yaitu sistem ekonomi di mana faktor-faktor produksi seperti halnya tenaga kerja, tanah, kewirausahaan diperjualbelikan. Pada pasar ini mempertemukan antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi faktor-faktor produksi. Dan adapun faktor-faktor produksi yaitu seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Dan ada juga jenis-jenis faktor produksi yaitu pasar faktor produksi alam seperti tanah. Yang kedua yaitu pasar faktor produksi tenaga kerja seperti pencari kerja dan pengguna tenaga kerja. Dan yang terakhir ketiga yaitu pasar faktor produksi modal seperti peralatan dan investasi. Dalam pasar faktor produksi, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, di mana hal tersebut mempengaruhi distribusi dan produksi barang dan jasa di sistem perekonomian. Dan adapun pasar faktor produksi di negara Mesir dipengaruhi oleh ekonomi negara, tingkat pendidikan, dan yang terakhir yaitu keterbatasan sumber daya alam yang ada. Struktur pasar mencakup berbagai aspek yang mencerminkan dinamika ekonomi negara tersebut. Berikut adalah beberapa contoh struktur pasar di negara Mesir. Yang pertama yaitu pasar barang dan jasa. Mesir memiliki pasar yang beragam, termasuk produk pertanian, barang konsumsi, dan barang elektronik. Sektor jasa, termasuk pariwisata dan layanan keuangan juga berkembang pesat. Yang kedua yaitu pasar tenaga kerja. Dengan populasi yang besar, pasar tenaga kerja di Mesir menawarkan banyak peluang. Meskipun tantangan pengangguran tetap ada, sektor informal juga memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja. Yang ketiga yaitu pasar modal. Pasar modal di Mesir meskipun lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain, memiliki potensi untuk berkembang. Investasi asing semakin meningkat, terutama di sektor infrastruktur dan energi. Yang keempat adalah tantangan dan peluang. Mesir menghadapi tantangan seperti inflasi dan ketidakstabilan ekonomi, tetapi juga memiliki peluang untuk pertumbuhan, terutama dalam sektor teknologi dan inovasi. Morning's done, the day is one. Sun against it and everything's fine. A gentle breeze, the city's slow. I take a seat, let the moment flow. A cup of coffee, sugar falls in. I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours, I feel at ease, like simple magic. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.